Wasit memutuskan tanpa bukti, PBSI ngamuk, dan BWF akhirnya buka suara. Ada yang janggal di balik kekalahan Rinov Gloria. Halo, Sobat Bulu Tangkis. Selamat datang kembali di catatan badminton. Kali ini, kita akan bahas sebuah insiden panas dari gelaran Sudirman Cup 2025, yang bikin para penggemar bulu tangkis Indonesia naik darah. Protes resmi sudah dilayangkan, bukti-bukti sudah diserahkan, dan kini BWF pun tak bisa tinggal diam. Yuk, kita bongkar bareng-bareng blunder wasit yang terang benderang merugikan pasangan ganda campuran kebanggaan kita, Rinov Rivaldi dan Gloria Emanuel Wijaya. Di babak penyisihan grup D Sudirman Cup 2025 yang berlangsung di Xiamen, Tiongkok, tim Indonesia berhasil menang dengan skor meyakinkan 4-1 atas Denmark. Tapi, kemenangan itu tetap terasa pahit. Kenapa? Karena pada pertandingan pembuka antara Rinov Gloria melawan Jasper Toft dan Amalie Magelund, terjadi sebuah keputusan yang sangat kontroversial dari wasit yang memimpin laga, Victor Wong. Kejadian itu terjadi di akhir game pertama. Saat skor sedang genting, 21 untuk Denmark dan 20 untuk Indonesia, Toft mengirimkan shuttlecock ke arah belakang lapangan. Rinov, yang sedang berjibaku menyelamatkan poin, mencoba merespons bola tersebut. Tapi, bola itu keluar. Harusnya poin untuk Indonesia dong? Harusnya, pertandingan lanjut ke setting. Tapi tidak, teman-teman. Wasit Victor Wong justru menyatakan shuttlecock tersebut menyentuh raket Rinov. Artinya, poin langsung diberikan ke Denmark dan game pertama pun ditutup dengan skor 22-20. Tanpa challenge, tanpa diskusi, tanpa kompromi. Masalahnya, tayangan ulang jelas-jelas menunjukkan shuttlecock itu tidak menyentuh raket Rinov. Sama sekali tidak. Tapi wasit tetap bersikukuh pada keputusannya. Padahal, dari posisi duduknya, wasit tidak mungkin bisa melihat secara akurat karena Rinov sedang membelakangi arah shuttlecock. Nah, ini yang membuat PBSI tidak tinggal diam. Melalui Kepala Bidang Humas, Yuni Kartika, PBSI menyampaikan bahwa protes resmi sudah dilayangkan ke BWF, lengkap dengan rekaman video insiden tersebut. Kronologi lengkapnya, seperti dijelaskan Yuni Kartika, adalah sebagai berikut. Saat kedudukan 21-20 untuk Denmark, shuttlecock dari Toft dinyatakan menyentuh raket Rinov oleh wasit Victor Wong. Tapi kenyataannya, dari rekaman yang dikirim ke BWF, tidak ada kontak sama sekali. Ini jelas merugikan Indonesia karena situasinya sedang sangat krusial. Bisa jadi momentum untuk membalikkan keadaan. Sayangnya, Rinov dan Gloria tidak diberikan kesempatan untuk challenge karena game sudah dinyatakan selesai. Disinilah masalah besar itu muncul. Laga sendiri kemudian berlanjut dengan sangat ketat. Rinov dan Gloria sempat membalas di game kedua dengan skor 21-23. Tapi akhirnya mereka kalah di game penentuan dengan skor 16-21. Padahal, sepanjang pertandingan mereka menunjukkan ketenangan dan strategi cerdas, yang membuat peluang tetap terbuka lebar. Tapi ya itu tadi, satu keputusan keliru di saat krusial bisa sangat menentukan. Dan itulah yang terjadi. PBSI tidak hanya protes lewat kata-kata. Surat resmi telah dikirim oleh Kabid Hubungan Luar Negeri, Bambang Roetianto, kepada BWF. Bukti-bukti visual berupa rekaman pertandingan juga sudah disertakan. Menariknya, BWF merespons dengan cepat. Federasi Bulu Tangkis Dunia itu menyatakan akan melakukan investigasi terhadap insiden ini. Langkah ini tentu jadi angin segar, karena artinya suara protes Indonesia tidak diabaikan. Tapi, hasil akhirnya masih harus kita tunggu. Perlu dicatat, Sudirman Cup bukan ajang biasa. Ini turnamen beregu campuran paling prestisius di dunia bulu tangkis. Setiap poin, setiap keputusan, bisa mengubah nasib satu negara. Jadi, ketika terjadi blunder seperti ini, apalagi yang merugikan Indonesia, tentu kita semua harus bersuara. Yang jadi pertanyaan sekarang, apa langkah selanjutnya dari BWF? Apakah wasit Victor Wong akan diberi sanksi atau evaluasi? Apakah sistem challenge akan dievaluasi ulang agar tidak ada lagi kejadian seperti ini di masa depan? Semua pertanyaan ini masih menggantung. Tapi satu hal yang pasti, PBSI sudah mengambil langkah tegas dan benar. Kita sebagai pecinta bulu tangkis tanah air tentu patut mengapresiasi sikap ini. Yang juga penting, insiden ini jadi pengingat keras bahwa dalam olahraga, keadilan tidak boleh dikesampingkan. Apalagi di level setinggi Sudirman Cup. Kita ingin pertandingan ditentukan oleh performa atlet, bukan kesalahan manusia yang bisa dihindari jika sistem bekerja lebih baik.
Itulah tadi ulasan panas dari insiden kontroversial di Sudirman Cup 2025. Apakah ini hanya kesalahan wasit biasa? Atau ada sesuatu yang lebih serius di baliknya? Kita tunggu hasil investigasi BWF. Yang jelas, kita dukung terus perjuangan tim bulu tangkis Indonesia, apapun rintangannya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan ingat, di lapangan kita bertanding, tapi di luar lapangan kita harus adil.